Oke, baik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konsep deadlock. Oke, ada beberapa hal nanti yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah model sistem, kemudian yang kedua adalah karakteristik deadlock, kemudian yang ketiga, keempat, dan kelima, dan seterusnya kita akan membahas mengenai penanganan deadlock, mulai dari deadlock avoidance, kemudian deadlock ignorance atau pengabaian, kemudian deadlock detection atau pendeteksian deadlock. Dan yang terakhir adalah recovery dari kondisi deadlock. Oke, nah itu materi-materi yang akan kita bahas di video kali ini. Kemudian ini sumber pembelajaran mandirinya, teman-teman bisa melihat nanti. Oke, nah di bagian yang pertama kita akan membahas mengenai konsep deadlock. Jadi apa itu deadlock? Jadi deadlock adalah kondisi di mana masing-masing proses itu membawa resource dan saling menunggu untuk mendapatkan resource yang dibawa oleh proses lain. Oke. Contohnya misalkan ada dalam satu sistem ada dua tape drive, jadi ada dua device gitu ya, berjenis tape drive atau mungkin bisa juga Anda ganti dengan yang lain, mungkin magnetic drive dan seterusnya. Ada dua resource. Kemudian ada dua proses, P1 dan P2. Nah, P1 itu mengakses drive 1. Sementara P2 itu mengakses drive yang kedua. Oke. Nah, kondisinya ini berubah bisa menjadi deadlock ketika proses 1 yang misalkan dia punya akses terhadap drive A, sementara proses 2 punya akses terhadap drive B. Pada saat yang hampir bersamaan, proses 1 itu mencoba untuk mengakses drive B dan proses 2 mencoba untuk mengakses drive A. Maka kondisi ini akan melahirkan sebuah kondisi baru yang disebut dengan deadlock. Jadi semua proses akhirnya tidak bisa melanjutkan eksekusinya karena harus saling menunggu sumber daya atau resource yang dipegang oleh proses lain. Contoh yang lain lagi misalkan kalau kita modifikasi program produsen sama konsumen yang ada dua thread, produsen sama konsumen, misalkan kita tambah satu variabel baru gitu ya, variabelnya nggak cuma satu counter tapi mungkin ada dua counter, counter A sama counter B. Nah, misalkan kalau proses A itu sedang mengakses counter 1, proses 2 itu sedang mengakses counter 2, kemudian proses 1 itu menginginkan untuk mengakses counter 2 dan proses 2 pengen mengakses counter 1. Nah, dalam konteks ini maka akan terjadi deadlock. Oke. Nah, ini contohnya misalkan di contoh jembatan penyeberangan ya, misalkan dalam satu jalur ini ada penyempitan jalan dari dua lajur jadi satu lajur. Nah, orang dari lajur ke kiri itu sudah terlanjur masuk ke lajur sempit, orang yang kanan juga mengakses lajur sempit ini. Nah, ini bisa terjadi kondisi deadlock. Oke. Atau misalkan kalau jalurnya terdiri dari 4 jalan gitu ya, seperti saya sampaikan di awal tadi, ada perempatan misalkan, masing-masing cuma satu jalur. Nah, ada 4 mobil. Mobil 1 itu mobil A itu pengen belok ke jalur yang kedua, mobil B pengen belok ke jalur yang ketiga, mobil C pengen belok ke jalur yang keempat, dan mobil D pengen belok ke jalur yang pertama. Nah, semuanya sama-sama pegang jalur dan semuanya sama-sama pengen belok ke jalan yang dipegang oleh mobil yang lain. Nah, dalam kondisi itu terjadi kondisi yang disebut dengan deadlock. Oke, nah untuk mendeskripsikan atau mengilustrasikan proses deadlock, kita bisa memodelkan sistem itu dengan beberapa notasi ya. Ada beberapa notasi kalau kita belajar mengenai konsep deadlock. Ada yang disebut dengan resource. Nah, resource ini diwakili dengan variabel R. Jadi R1, R2, R3 ini berarti dia menunjukkan ada resource 1, resource 2, resource 3 dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah setiap jenis resource dia mempunyai anggota W. Jadi resource misalkan resource disk, resource file, atau mungkin resource I/O dan seterusnya. Oke, nah setiap proses yang menggunakan resource itu melakukan beberapa hal di bawah ini. Ada yang disebut dengan request, ada yang disebut dengan use, dan ada yang disebut dengan release. Request itu artinya proses itu meminta resource. Oke. Use itu artinya proses sedang menggunakan resource. Kalau release itu artinya sebuah proses itu sudah selesai menggunakan resource-nya sehingga dia harus merilis resource-nya. Oke. Nah, deadlock itu bisa terjadi
jika terdapat 4 kondisi secara simultan. Yang pertama adalah mutual exclusion. Jadi deadlock itu hanya bisa terjadi kalau ada mutual exclusion-nya. Oke. Kemudian kondisi yang kedua adalah hold and wait. Jadi sebuah proses membawa sedikitnya satu resource dan sedang menunggu untuk mendapatkan resource tambahan yang dibawa oleh proses lain. Jadi kondisi yang pertama itu harus ada mutual exclusion-nya supaya terjadi deadlock. Kemudian yang kedua adalah hold and wait. Jadi paling tidak sebuah proses itu membawa satu resource dan sedang menunggu resource yang dibawa oleh proses lain. Itu disebut dengan hold and wait. Kemudian ada kondisi yang ketiga adalah no preemption. Oke, jika sebuah resource hanya dapat dibebaskan hanya oleh proses yang membawanya. Jadi proses 1 misalkan hanya bisa merilis drive A itu oleh dirinya sendiri. Jadi tidak ada mekanisme preemption di sini. Kemudian kondisi yang keempat adalah terjadi kondisi circular wait. Oke, circular wait ini artinya apa? Ada beberapa proses yang saling menunggu, dan saling menunggunya ini menyebabkan terjadinya sirkulasi. Jadi menunggunya itu sifatnya sirkular. Nah, kalau 4 karakteristik ini terpenuhi, maka terjadi deadlock. Oke. Nah, contohnya supaya teman-teman bisa lebih paham, maka kita bisa mengilustrasikan proses akses resource ini dengan menggunakan resource allocation graph atau RAG. Oke. Nah, di resource allocation graph ini kita akan punya, karena namanya graph ya, berarti ada vertex, ada edge ya. Vertex, V dan sekumpulan edge atau garis E. Oke. Nah, V-nya dibagi menjadi 2 jenis. Ada vertex untuk proses dan ada vertex untuk resource. Oke, vertex untuk proses misalkan P1, P2 dan Pn, kemudian vertex untuk resource misalkan resource 1, resource 2 sampai resource M. Oke, ini vertexnya ya. Kemudian request edge. Jadi kalau misalkan ada P1 itu menginginkan resource RJ, maka nanti bisa kita gambarkan dengan P1 panah ke kanan RJ. Ini artinya proses 1 menginginkan resource RJ. Oke, ini request edge. Kemudian ada assignment edge. Assignment edge itu artinya ketika sebuah proses itu dimiliki oleh sebuah resource dimiliki oleh proses P misalkan. Oke. Nah, ini kalau kita gambarkan notasinya seperti ini ya, proses digambarkan dengan bulat seperti ini, kemudian resource digambarkan dengan persegi, di dalamnya ada jumlah resource-nya ada berapa. Kemudian kalau proses I meminta anggota dari resource J, maka nanti bisa kita gambarkan seperti ini ya. Proses I minta resource ke J. Kemudian proses I itu membawa satu anggota dari RJ. Berarti kalau panahnya dari resource ke proses, artinya resource tadi dimiliki oleh sebuah proses. Kalau panahnya dari proses ke resource, artinya proses meminta resource. Gitu ya, itu resource allocation graph. Oke, nah ini contohnya ya, contohnya. Di sini ada 3 jenis resource. Resource 1, resource 2, resource 3. Jadi misalkan resource 1 itu disk, resource 3 itu misalkan file, dan resource 2 ini misalkan sebuah shared variable. Misalkan. Dan di sini kita punya 3 proses. Proses 1, proses 2, sama proses 3. Dan masing-masing proses, vertex proses dan resource ini dia punya edge atau punya panah ya. Nah, kalau kita gambarkan misalkan begini ya, proses 1 panah resource 1. Artinya apa? Proses 1 itu menginginkan resource 1. Sementara resource 1 itu dimiliki oleh proses 2. Indikasinya apa? Panahnya dari resource ke proses. Kemudian proses 2 menginginkan resource 3 dan menginginkan resource 3 sementara resource 3 dimiliki oleh proses 3. Oke. Resource 2 itu dimiliki oleh proses 1 dan satu instance lagi dimiliki oleh proses 2. Oke, nah ini contoh resource allocation graph yang mungkin terjadi dalam sebuah eksekusi sebuah proses. Nah, pertanyaannya adalah apakah dengan resource graph seperti ini nanti akan menghasilkan kondisi deadlock atau tidak? Oke, nah kalau kita lihat ya, mungkin saya akan tampilkan dulu yang menghasilkan kondisi deadlock ya. Nah, ini resource yang menghasilkan kondisi deadlock.
Kenapa deadlock? Karena keempat syarat tadi terpenuhi pada kondisi ini. Mungkin kalau kita ingat, syarat yang pertama adalah mutual exclusion, kemudian syarat yang kedua adalah hold and wait, kemudian kalau kita review lagi, syarat yang ketiga adalah no preemption, dan syarat yang keempat adalah circular wait. Nah, pertanyaannya apakah keempat syarat ini terpenuhi pada kasus graf yang kedua? Kalau terpenuhi, berarti bisa terjadi deadlock. Oke. Kita lihat ya, kita lihat. Kita asumsikan di sini kondisinya adalah mutual exclusion. Artinya apa? Ketika misalkan ya, satu instance dari resource 1 itu sedang dipakai oleh proses 2, maka proses 1 ini harus menunggu sampai resource 1 ini dirilis oleh proses 2. Maka kalau kondisi itu terpenuhi, terjadi mutual exclusion. Berarti syarat yang pertama itu terpenuhi. Oke, artinya proses 1, saya ulangi sekali lagi, proses 1 itu tidak bisa melanjutkan eksekusinya sampai proses 2 merilis resource 1. Atau kalau kita analogikan, kalau orang pertama lagi pakai sumpit, orang kedua nggak bisa makan. Dia harus menunggu sampai orang yang pertama itu merilis sumpitnya. Itu mutual exclusion. Berarti dari kondisi ini semuanya memenuhi syarat mutual exclusion. Oke, kemudian yang kedua adalah hold and wait. Oke, artinya ketika sebuah resource ini di hold oleh proses lain, maka proses yang menginginkan resource-nya dia akan menunggu. Makanya namanya hold and wait. Oke, dari graf seperti ini sudah terpenuhi ya kondisi hold and wait-nya. Kemudian yang ketiga kita asumsikan di sini no preemption. Jadi sistem operasinya tidak mengasumsikan bahwa dia no preemption. Oke, kemudian tinggal kita cek kondisi yang terakhir, apakah terjadi circular wait atau tidak. Kita cek ya, kita cek. Proses 1, saya mulai dari proses 1 ya. Proses 1 memegang resource, salah satu instance dari resource 2. Saya ulangi lagi, proses 1 memegang salah satu instance dari resource 2. Sementara di saat yang sama, dia tidak bisa melanjutkan eksekusinya karena dia menginginkan resource 1 yang dipegang oleh proses 2. Oke, sementara proses 2 itu memegang salah satu instance dari resource 2. Oke, ada dua instance di sini, satu dipegang proses 1 dan satu dipegang oleh proses 2. Sementara proses 2 menginginkan resource 3 yang sedang dipegang oleh proses 3. Oke, proses 3 di saat yang sama menginginkan salah satu instance dari resource 2. Bisa Anda lihat di sini instance-nya cuma 2. Oke, sementara satu dipegang proses 1, satu dipegang proses 2. Maka proses 3 pasti tidak bisa mengakses resource kedua, karena sudah tidak tersedia lagi instance-nya. Oke, maka dalam hal ini, kondisi yang keempat pun juga sudah terpenuhi, yaitu terjadi circular wait. Sehingga dalam kondisi ini, kita bisa pastikan bahwa ilustrasi ini menghasilkan kondisi deadlock. Sehingga efeknya apa? Proses 1 nggak bisa melanjutkan eksekusinya karena dia butuh resource 2, karena dia butuh resource 1. Oke, proses 2 tidak bisa melanjutkan eksekusinya karena dia butuh resource 3. Oke, sementara resource 3 masih dipegang oleh proses 3. Proses 3 nggak bisa melanjutkan eksekusinya karena dia menginginkan resource 2, sementara dia memegang resource 3. Oke, nah dalam kondisi seperti ini terjadi deadlock. Ketiga proses ini sama-sama tidak bisa melanjutkan eksekusinya. Nah, ini agak berbeda dengan contoh sebelumnya. Di contoh yang sebelumnya ini tidak terjadi deadlock. Mungkin 3 syarat pertama terpenuhi, mutual exclusion, kemudian hold and wait, kemudian no preemption. Ini barangkali terpenuhi semua kondisinya. Tapi tinggal kita cek apakah terjadi circular apa enggak. Oke, contoh ya di sini ada 2 instance resource 2, 1 instance resource 1 dan 1 instance resource 3. Sementara ada 3 proses. Oke, proses 2 itu dipegang oleh resource 2 dipegang oleh proses 1, salah satu instance-nya. Kemudian proses 1 menginginkan resource 1. Proses 2 itu memegang resource 1 dan menginginkan, dia memegang resource 2 dan memegang resource 1. Dia pegang resource 2 dan memegang resource 1. Resource 2 itu menginginkan resource 3, resource 3 menginginkan, kebalik. Jadi resource 2, saya ulangi lagi, resource 2 dimiliki oleh proses 1, sementara proses 1 menginginkan resource 1. Resource 1 itu dipegang oleh
proses 2, sementara satu instance dari resource 2 juga dipegang oleh proses 2. Oke, proses 2 menginginkan resource 3, resource 3 yang memiliki adalah proses 3. Di sini syarat keempat tidak terpenuhi, karena di sini tidak terjadi circular waiting ya. Kenapa? Karena proses 3 ini tidak menginginkan resource yang lain. Dan tidak menginginkan resource yang dipegang oleh proses yang lain. Sehingga proses 3 ini bisa menyelesaikan eksekusinya. Kalau proses 3 itu bisa menyelesaikan eksekusinya, maka dia bisa merilis resource 3. Kalau sudah selesai, dia bisa rilis. Oke. Kalau resource 3 sudah bisa dirilis, maka proses 2 itu bisa menyelesaikan eksekusinya, karena dia sudah punya resource 1, resource 2, sama resource 3. Bisa menyelesaikan eksekusinya. Kalau sudah selesai, maka resource 1 nanti bisa dirilis, sehingga proses 1 bisa melanjutkan eksekusinya. Dalam hal ini tidak terjadi deadlock. Nah, di sini ini contoh resource allocation graph yang terjadi siklus, tapi tidak terjadi deadlock, karena memang tidak ada circular waiting di sini ya. Ini misalkan kalau Anda lihat sekilas mungkin terjadi deadlock, Pak, tapi ternyata enggak kalau kita analisis ya. Kenapa enggak terjadi deadlock? Karena misalkan di sini ketika proses 2 sudah selesai melakukan eksekusinya, atau sudah selesai merilis resource 1, maka resource 1 nanti bisa dirilis, sehingga proses 1 itu bisa menyelesaikan eksekusinya, karena dia sudah punya resource 2 sama resource 1 yang diinginkan, sehingga resource 2-nya bisa dirilis, kemudian proses 4 juga bisa merilis resource, dan proses 3 juga bisa mengambil resource yang tadi dirilis oleh proses 1 atau mungkin dirilis oleh proses 4. Sehingga dalam konteks ini tidak terjadi deadlock. Oke, baik. Nah, ini beberapa fakta dasar mengenai kondisi deadlock ya. Jika graf tidak terdapat siklus, maka tidak terjadi deadlock. Jadi kalau Anda lihat, oh nggak ada siklusnya, maka pasti tidak terjadi deadlock ya. Nah, jika grafnya terdapat siklus, oke, maka kita tinggal lihat kondisinya. Jika hanya satu anggota tiap jenis resource, maka akan terjadi deadlock. Atau dengan kata lain, ketika resource-nya itu kebutuhan resource-nya lebih besar daripada jumlah resource yang tersedia, maka pasti akan terjadi deadlock kalau terjadi siklus. Oke. Nah, jika terdapat beberapa anggota pada satu jenis resource, maka mungkin terjadi deadlock. Ya. Nah, itu pengantar mengenai kondisi deadlock. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai metode-metode penanganan deadlock. Oke. Nah, ada beberapa metode. Yang pertama adalah metode menjamin bahwa sistem tidak pernah memasuki kondisi deadlock. Atau penanganan yang kedua adalah mengizinkan sistem memasuki kondisi deadlock, kemudian dilakukan perbaikan. Atau kemudian yang ketiga, diabaikan permasalahan deadlock-nya dan menganggap deadlock tidak pernah terjadi dalam sistem. Artinya apa? Kalau Anda pakai pendekatan yang ketiga, maka sistem operasi tidak melakukan penanganan deadlock. Terus siapa yang nanti kalau harus menangani terjadinya deadlock? Yang harus menangani adalah di level user programnya. Jadi developer programnya itu harus mengantisipasi terjadinya deadlock. Oke, nah itu metode-metode penanganan deadlock. Oke, baik, kita akan membahas sekilas satu persatu metode tadi. Yang pertama adalah pencegahan deadlock. Oke, nah untuk pencegahan deadlock ini ada dua metode, ada prevention, ada avoidance. Oke, nah kalau prevention berarti mencegah kemungkinan dari 4 karakteristik deadlock tadi bisa terjadi. Jadi ada dua ya, ada prevention, ada avoidance. Kalau kita berbicara prevention berarti kita akan mencegah kemungkinan salah satu dari 4 karakteristik deadlock tadi bisa terjadi. Itu disebut dengan prevention. Oke, bisa jadi mencegah mutual exclusion-nya. Oke, tapi kalau Anda mencegah mutual exclusion, otomatis race condition akan terjadi. Karena salah satu syarat dari sinkronisasi adalah mutual exclusion. Jadi kalau mutual exclusion-nya dihilangkan, berarti terjadi race condition. Oke, jadi itu buah si malakama ya. Kalau Anda hilangkan mutual exclusion-nya, terjadi race condition. Tapi kalau Anda pakai konsep mutual exclusion, maka mungkin terjadi deadlock. Sehingga dalam konteks ini mencegah mutual exclusion ini nggak bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, mencegah hold and wait. Oke, berarti kita harus menjamin bahwa ketika sebuah proses meminta resource, proses tersebut tidak sedang membawa resource. Ini perlu kita cegah ya. Oke. Tapi efeknya kalau kita mencegah hold and wait, maka utilitas resource menjadi rendah. Berkemungkinan terjadi starvation di sini.
Kemudian yang ketiga, mencegah no preemption. Oke, mencegah no preemption. Atau kemungkinan yang keempat adalah mencegah circular wait. Oke, berarti kalau mencegah circular wait berarti ada mekanisme pemesanan terlebih dahulu untuk total jenis resource yang dibutuhkan dan setiap proses meminta resource sesuai dengan urutan nomornya. Nah, itu prevention ya. Itu prevention. Kemudian metode yang kedua adalah metode deadlock avoidance. Oke, deadlock avoidance berarti kita menghindari terjadinya kalau prevention tadi itu lebih ke mencegah faktor-faktor yang menyebabkan deadlock, itu kita matikan salah satu faktornya. Oke, tapi tentu juga ada konsekuensi lanjutannya. Kalau avoidance ini menghindari kondisi yang menyebabkan deadlock. Oke ya, menghindari kondisi yang menyebabkan deadlock. Oke, contohnya kalau saya ilustrasikan dengan 4 jalan tadi ya, kalau prevention itu ya jangan sampai orang itu kondisinya begitu gitu ya. Misalkan dikasih jalannya diperlebar. Kalau jalan diperlebar kan kemungkinan terjadinya deadlock bisa diatasi. Kalau deadlock avoidance ini lebih kepada melakukan mekanisme tertentu supaya walaupun 3 kondisi awal tadi terpenuhi, misalkan ada mutual exclusion-nya, ada no preemption-nya, tapi urutan eksekusinya nanti menyebabkan tidak terjadi deadlock. Itu namanya deadlock avoidance. Oke. Nah, di dalam deadlock avoidance ini ada kondisi yang disebut dengan safe state. Oke. Nah, sistem jika sebuah proses meminta resource yang tersedia, maka sistem harus memutuskan apakah alokasi tersebut menyebabkan sistem masih dalam kondisi safe state. Safe state itu berarti tidak terjadi deadlock di situ. Sistem dalam kondisi safe state jika semua proses dalam kondisi aman. Oke. Nah, sekumpulan proses misalkan P1, P2 sampai Pn dikatakan aman jika untuk setiap proses PI, resource yang diminta PI itu masih bisa dipenuhi dengan resource yang tersedia dan resource yang dibawa oleh semua proses J, di mana J-nya itu kurang dari I. Oke, artinya, safe state itu bisa kita deklarasikan kalau sebuah proses itu menginginkan sebuah resource tadi itu masih tersedia, atau paling tidak, itu bisa dipenuhi oleh proses lain yang sedang menjalankan eksekusinya. Itu disebut dengan kondisi safe state. Nah, jika resource yang diperlukan PI tidak segera tersedia, maka PI bisa menunggu sampai semua PI ini selesai. Jika PJ selesai, maka PI bisa mendapatkan resource yang diperlukan, mengeksekusi dan menghasilkan nilai resource yang dialokasikan dan kemudian melakukan terminasi di situ. Oke, nah jika PI diterminasi, maka PI plus 1 bisa memperoleh resource yang diperlukan dan seterusnya. Nah, ini contohnya safe state ya, contohnya safe state. Di sini misalkan saya punya 12 resource magnetic disk. Jadi disknya itu ada 12 misalkan ya. Kemudian ada 3 proses. Proses 0, proses 1 sama proses 2. Oke. Proses 0 itu sekarang dia mau mengakses butuhnya 5 disk, sementara maksimum dia butuh 10. Proses 1 maksimum butuh 4, sementara sekarang dia masih butuh 2. Proses 2, dia butuhnya 9 maksimum, tapi sekarang dia baru butuh 2. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau urutan eksekusinya adalah proses 1, proses 0, sama proses 2, maka dia dalam kondisi safe state atau tidak? Oke ya, sekarang kita ilustrasikan. Kalau urutan eksekusinya dari proses 1, proses 0, proses 2, apa yang terjadi? Oke, nah sekarang proses 0, proses 1 sama proses 2 itu masih memegang 5, 2, sama 2. Artinya apa? Dari 12 disk yang tersedia, yang terpakai ada 9. 5 dipakai proses 0, 2 dipakai proses 1, dan 2 dipakai oleh proses 2. Berarti ada 9 disk yang sedang terpakai. Berarti dalam hal ini, resource yang tersedia sekarang masih 3. Oke, nah sekarang kalau kemudian eksekusinya dari proses 1, 0, 2 urutannya seperti ini, kira-kira safe atau tidak? Kita lihat ya. Kalau urutannya mulai dari proses 1 kan maksimum dia butuh 4 resource. Sementara resource yang dia sudah pegang itu ada 2. Berarti worst case-nya, kemungkinan terburuknya,
dia akan membutuhkan 2 resource. Kenapa? Karena maksimumnya dia butuh 4, tapi sekarang dia sudah pegang 2. Berarti ada kemungkinan dia akan butuh 2 resource lagi. Paling banter ya, paling banter dia butuh 2 resource lagi. Sementara resource yang tersedia kan 3 ya. Oke, pertanyaannya kalau proses 1 butuh 2 resource, yang tersedia 3 pasti masih bisa dipenuhi. Oke ya. Jadi saya butuh 2 kue, kuenya ada 3, berarti masih bisa kita penuhi. Oke. Kemudian kalau proses 1 itu menyelesaikan eksekusinya, maka resource yang tersedia akan berubah jadi 5. Loh Pak, kenapa 5? Karena tadi proses 1 pegang 2, oke. Kemudian proses 1 itu menginginkan 2, berarti sekarang dia pegang 4, sisa resource-nya yang available ada 1. Kalau proses 1 sudah menyelesaikan eksekusinya, maka 4 resource yang tadi dipegang proses 1 harus dirilis. Kalau sudah dirilis, berarti nanti resource yang tersedia bukan lagi 1, tapi resource yang tersedia adalah 5. Maka sekarang resource tersedianya adalah 5. Oke, kemudian proses 0. Proses 0 di sini, dia sudah pegang 5 resource. Oke, kemudian dia maksimal itu menginginkan 10 resource. Berarti dia butuhnya adalah 5 resource. Oke ya, butuhnya dia 5 resource. Oke, karena tadi kita punya sisanya adalah 5, maka proses 0 kebutuhannya bisa dipenuhi. Dan ketika proses 0 selesai, maka dia akan merilis 10 resource. Oke, maka sekarang resource-nya berubah jadi 10, availability-nya. Kemudian proses 2, otomatis karena dia butuhnya maksimal 9 dan sekarang baru pegang 2, berarti dia akan butuh 7. Oke, 7 yang available 10, berarti pasti masih bisa dipenuhi. Sehingga dalam kondisi ini, eksekusi urutan proses 1, 0 sama 2, dengan konfigurasi seperti ini, dia menghasilkan kondisi yang safe state. Oke, seperti itu. Oke. Nah, pertanyaannya adalah apakah semua kondisi unsafe itu kemudian menghasilkan kondisi yang tidak safe itu menghasilkan deadlock? Ternyata tidak ya. Jadi jika fakta dasarnya adalah jika sistem dalam kondisi safe state, maka pasti tidak terjadi deadlock. Oke, maka jika sistem dalam kondisi tidak aman, maka mungkin terjadi deadlock. Oke, tapi tidak pasti ya. Tapi kalau dia deadlock berarti dia pasti dalam kondisi tidak aman. Oke, kurang lebih diagramnya seperti ini ya. Ini yang safe, ini yang unsafe. Oke, kalau kondisinya deadlock, dia sudah pasti unsafe. Tapi kalau kita bisa menjamin kondisinya safe, maka deadlock itu pasti tidak akan terjadi. Oke, kemudian kita juga punya algoritma resource allocation graph ya. Jadi claim H PI terhadap RJ, jadi PI menginginkan resource J, itu mengindikasikan bahwa proses J kemungkinan meminta resource J. Oke, nah claim H ini berubah menjadi request H jika proses meminta resource. Jika resource dibebaskan, maka diubah menjadi assignment H. Oke, ini contohnya ya. Proses 1 itu minta resource 2, proses 2 minta resource 2. Oke. Ini untuk melakukan pengabaian deadlock ya. Oke, kemudian untuk mencegah terjadinya deadlock, ada satu algoritma yang disebut dengan algoritma Bankers. Jadi algoritma Bankers ini adalah algoritma untuk memastikan bahwa akses ke anggota resource oleh beberapa proses urutannya mencerminkan safe state. Oke, dan algoritma Banker ini memang didesain untuk kalau ada lebih dari satu anggota resource dalam satu jenis resource, atau kita menyebutnya sebagai multiple instance ya, multiple instance. Oke. Nah, kalau kita ingin menggunakan algoritma Banker, maka kita harus mendefinisikan beberapa hal ya. Yang pertama, setiap proses itu harus ditentukan sebelumnya penggunaan maksimumnya berapa. Jadi kalau Anda ingin menggunakan algoritma Bankers untuk mencegah deadlock, maka sebuah proses itu harus mendefinisikan dia kebutuhan maksimumnya berapa. Oke. Nah, jika sebuah proses meminta resource jika sebuah proses meminta resource, maka prosesnya harus menunggu. Oke, jika sebuah proses mendapatkan resource, maka dia harus merilis pada suatu batasan tertentu. Oke.
Nah, ini contohnya ini ya. Kalau teman-teman, kenapa namanya algoritma bankers? Ini mirip seperti cara kerjanya bank ya. Jadi bank itu akan bermasalah. Bank itu kan produknya dua ya, secara garis besar, menyimpan sama mendistribusikan uang. Menyimpannya itu berarti ketika nasabah itu menabung, dan mendistribusikan uang ketika nasabah itu mengajukan kredit. Oke, itu secara garis besar bank apapun itu sebenarnya dua itu core bisnisnya ya, nabung sama ngasih pinjaman. Nabung sama ngasih pinjaman. Nah, problemnya adalah sebuah bank itu dikatakan tidak sehat ketika salah satunya adalah ketika terjadi kondisi namanya rush money. Rush money itu artinya apa? Sebagian besar nasabah atau nasabah dalam jumlah besar itu melakukan penarikan uang yang ditabung di bank. Sementara uang yang ditabung di bank itu sedang disirkulasikan untuk dipinjamkan ke orang lain. Oke, jadi misalkan gini, ada 10 nasabah gitu ya, masing-masing itu nabung 1 juta. Berarti kan total yang dimiliki atau dikelola sama bank tadi, sederhananya bank mengelola 10 juta uang nasabah yang ditabungkan. Nah, 10 juta itu kan diputar lagi, ditawarkan kredit ke orang lain. Kayak misalkan ada 2 orang A sama orang B. Si orang A ini dikasih kredit 5 juta, yang B dikasih kredit 2 juta. Berarti sisa uang realnya di bank itu cuma ada 3 juta. Sementara tadi kita punya 10 nasabah, masing-masing punya 1 juta. Berarti nasabah tadi itu sebenarnya punya hak untuk mengambil uang 10 juta. Nah, apa yang terjadi kalau 10 nasabah tadi ngambil uangnya bareng-bareng semuanya? Semuanya narik uang dari bank. Ya, banknya otomatis nggak punya uang, karena yang dipunyai sama bank itu realnya dia cuma punya 3 juta, sementara request-nya itu 10 juta. Loh, yang 7 juta kemana? Yang 7 juta itu dipinjemin sama orang A sama orang B. Dipinjamkan ke orang A sama orang B. Maka dalam konteks ini, algoritma bankers itu sederhananya, kenapa namanya banker? Karena untuk memastikan bahwa akses atau pengambilan uang oleh seorang nasabah itu tidak akan menyebabkan banknya menjadi kolaps. Oke, gitu kenapa namanya algoritma bankers. Gitu ya. Nah, untuk struktur data algoritma bankers ini ada beberapa data yang harus kita persiapkan. Ada yang disebut dengan, misalkan di sini kita punya jumlah prosesnya N, sementara jumlah resource-nya M. Misalkan jumlah prosesnya 3, berarti N-nya sama dengan 3, kalau jumlah resource-nya ada 2, berarti M-nya sama dengan 2. Gitu ya. Kemudian ada matriks max. Ada matriks max. Matriks max ini adalah matriks N kali M, berisi jumlah maksimum request yang diminta oleh tiap proses. Oke, maka jika sebuah proses itu misalkan sama dengan K, misalkan max IJ sama dengan K, maka proses I itu kemungkinan akan meminta resource sebanyak K anggota dari resource J. Jadi misalkan di sini kita punya proses I dan resource J. Maka proses I ini paling banyak akan meminta 4 anggota K, okay, dari resource RJ. Kemudian ada yang disebut dengan allocation resource. Ada yang disebut dengan allocation resource. Nah, allocation resource ini, misalkan ada matriks N kali M, ini berisi jumlah alokasi resource tiap proses. Oke, berarti kalau allocation I, J sama dengan K, berarti proses I sedang dialokasikan K anggota dari resource J. Kemudian ada matriks NEED. NEED ini gampangannya adalah max dikurangi dengan allocation. Oke. Ya, max dikurangi dengan allocation ketemu matriks NEED. Nah, ini contohnya ya, supaya teman-teman bisa punya gambaran ya. Contohnya, misalkan saya punya 5 proses 0 sampai proses 4. Proses 0, 1, 2, 3, 4. Ada 5 proses. Kemudian untuk masing-masing resource, itu ada 3 jenis resource. Ada resource A, resource B, sama resource C. A itu punya 10 anggota, B punya 5 anggota, dan C punya 7 anggota. Oke, nah ini ketika kita ambil snapshot pada waktu ke T, itu ada informasi seperti ini. Oke,
ada informasi seperti ini. Oke, yang sudah dialokasikan untuk proses 0 itu resource A sudah dialokasikan 1, resource B, resource A sudah dialokasikan 0, resource B sudah dialokasikan 1, dan resource C belum ada yang dialokasikan. Proses 1 dialokasikan 2 untuk resource A, 0 untuk resource B, dan 0 untuk resource C, dan seterusnya. Ini matriks yang sudah dialokasikan. Yang di sebelah kanan ini matriks kebutuhan maksimum. Jadi proses 0 itu butuh maksimum 7 resource A, 5 resource B, dan 3 resource C. Oke, kemudian di sini adalah matriks need. Need ini adalah kebutuhannya. Contohnya ya, kalau resource 0 itu butuh kebutuhan maksimumnya 7, 5, sama 3, kemudian alokasinya adalah 0, 1, 0, maka kebutuhannya adalah 7, 4, 3. Jadi ini worst case-nya, dia akan butuh 7 resource A, 4 resource B, dan 3 resource C. Oke, nah sekarang berhubung A itu punya 10 anggota, B punya 5 anggota, dan 7 punya 5 anggota, kalau yang dialokasikan seperti ini, maka sisanya adalah 3 resource A, 3 resource B, 3 resource C. Ngitungnya dari mana? Dari misalkan di sini kita punya resource A. Resource A yang dipegang oleh proses 0 ada 0, 1 ada 2, 2 ada 3, dan seterusnya, sehingga kalau kita jumlahkan, 2 tambah 3, 5, tambah 2, 7. Oke, berarti 10 dikurangi 7, berarti sisanya ada 3. Oke, resource B di sini kepake 2, sementara anggotanya ada 5, berarti sisanya 3. Oke, resource C itu anggotanya ada anggotanya ada 7, dialokasikan ada 5. Berarti yang tersedia ada 2. Berarti 3, 3, 2. Oke ya. Nah, ini contohnya, contoh kasusnya. Oke, nah sekarang kita masuk ke algoritmanya. Namanya algoritma safety. Jadi algoritma safety ini adalah sebuah algoritma untuk menentukan dan memastikan bahwa urutan eksekusi proses itu dalam kondisi safe state. Oke, jadi sekali lagi ini adalah algoritma untuk menentukan dan memastikan bahwa urutan eksekusi proses itu selalu dalam kondisi safe state. Oke. Oke, jadi di sini gimana caranya? Di sini ada 2 variabel lagi, work sama finish. Work ini dia available, finish-nya ini kita buat false, artinya semua proses di sini belum selesai. Nah, gimana caranya? Kita cari I yang memenuhi kriteria berikut, kemudian kita lanjutkan ke step 3. Kita cari I yang finish-nya false dan jumlah kebutuhannya, oke, itu kurang dari jumlah yang tersedia. Jadi saya butuhnya itu kurang dari yang tersedia. Kalau tidak ada yang memenuhi, maka lanjut ke langkah yang keempat. Kemudian kalau ada yang memenuhi, berarti nanti availability-nya nanti ditambahkan dengan yang sudah dialokasikan, kemudian finish-nya kita set dengan true. Oke, ini contohnya ya, contoh algoritmanya seperti ini. Oke, kita isi matriks, kita punya matriks seperti ini. Oke, nah sistem dalam kondisi safe state jika urutannya adalah proses 1, proses 3, 4, 2, dan 0, karena memenuhi kriteria algoritma safety. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita lihat di sini ya, yang available kan sekarang 3, 3, sama 2. Proses 1, itu need-nya adalah 1, 2, 2. Sehingga proses 1, kalaupun dia didahulukan, dia nanti bisa melanjutkan eksekusinya. Oke, dia bisa melanjutkan eksekusinya, sehingga kalau dia minta 1, 2, 2, sementara yang tersedia adalah 3, 3, 2, maka masih bisa dipenuhi. Oke, masih bisa dipenuhi sehingga proses 1 bisa melanjutkan eksekusinya, sehingga kalau sudah selesai maka akan dirilis ya, akan dirilis 3, 2, 2 lagi, oke, sehingga akan bisa menambahkan di sini jadi 6, 5, 4. Oke, di sini availability-nya jadi 6, 5, 4, kemudian kalau dilanjutkan dengan proses 3, 4, dan seterusnya, nanti bisa dicek di situ kondisinya safe. Oke. Kemudian ada algoritma resource request. Nanti mungkin detailnya bisa Anda baca lebih detail ya. Jadi resource request di sini untuk memastikan bahwa request terhadap resource itu bisa dilakukan secara aman. Oke ya, seperti itu. Kemudian algoritma yang lain adalah algoritma deteksi deadlock. Nanti mungkin bisa Anda baca lebih detail pada textbook yang ada ya. Baik.
Oke. Kemudian yang terakhir adalah perbaikan dari deadlock. Nanti juga bisa Anda baca lebih detail lagi. Oke, baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk